Perangkatan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan syukur tahap terakhir pembangunan gedung gereja paroki kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai seluruh ini pula Engkau memberkati segenap panitia umatmu hingga dan seluruh acara. Semoga umatmu di paroki masyarakat berkati segenap panitia dapat bekerja sama dan penuh sama. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti 470, nomor 470, Betapa Indah Rumahmu Tuhan.
berikan sejarah. Tinggal di rumahmu, bersama arahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Setelah kita merayakan pesta semua orang kudus kemarin, gereja dan pada kesempatan ini Marta Ayo Paulus Tandi bertakusu nek dupa ani Patricia Tandi dupa itu puipong anesti ye leang Veronica Tio Jao Tong Go Ali Aiti Tanus Chandra Wita Chandra dan Yao C Ling Hidayat Latif Haris Yaori Tony Yaori Stefanus Budiman Limpo Yap Suci Hui Hong Ing Bapak Anton Godo Bapak Yohanes Poto, Bapak Ruben Rimpung, Mama Katarina Reu, Mama Marta Lekko, Kie Tanser, Tung Sui Gyo Nio, Lao Gyo Sie,
Sinuan, Jenny Chia, Erikson Hosan, Robertus Rudi, Teja Kusuma, Debung Hu, Maria Ang Yamnyo, Hopeng, Tan Hui Liu, Tommy Ho, Joal Chong, Stret Syarifuddin Loardi, Maria Teresia Ui, Heang King, Ten Hoat Jo, Evelyn Liem Pucu, Mikael Tono Jono, Eric Fengki, Tono Wijono, Go Chung Sang, Choa Kiem In, Choa Kiem Hing, Choa Kiem Siong, Lote Ang Li Wi, Ang Li Niwang, Lo Moi Ling, Jimmy Tanamal, Yosef Henro Hamdani, Ui Yang Ang Lie Sui King, Lie Sui Kiong, Hang Wapak, Ferdi Hamdani, Lim Fong Jie, Mince Hamdani, Dionysius Yosef Tani, Maria Teresia Bernadette Tani, Matilda Markani, Roni Pinantik, Krisma Victor Pinantik, Bapak Benyamin Kolo, Mama Lucia Eno, Bapak Yakobus Jua, Bapak Lodificus Nga, Bapak Antonius Mbala, Kakak Stefanus Goa, Anak Luciana Ija, Choa Chong Ing, Tio Kim Chiu, Opa dan Oma Cio Chong Ing, Tio Kim Chiu, Nenek Ketang, Nenek Muma, Tio Kim Hoa, Tio Kim Siang, Tio Kim Ing, Ngaseng, Choa Ing Kui, Thomas Choa, Angteng Nio, dan adiknya Jepris Davis, Ung Chiong Mo, Pong Kenti, Charles Ungo, Go Kok Siang, Veronica Koni, Edi Tungirapan, Marinus Rombeseru, Julius Alexander, Petau, Markus Maruru, Maria Ringan, Deborah Sule, Lau Haris, Franciscus Lembang, Che Chong Sang, Jo Chio King, Chie Kim Hian, Chie Kim Lie, Chie Tong Beng, Long Ham Kuk, Lau Kong Chie, Lau Che Phong, Lau Hong Kai, Wimin Mustari, Lie Suite, Surya Tania, Jong Tang Ming, Liem Siok Tiu, Yusuf Picher, Teresia Yonaka, Hubertus Yoha Kurnia, Eli Gio, Cahya Joha Kurnia, Rosiat Yohanes, Yohana Sulastri Hammi, Roni Wijaya, Paulus Armes Wijaya, Herman Tanujaya, Tan Henny Kusumadewi, Lie Longtong, Maria Rosalia Lince Jaya, Bapak Tarsan Chandra, Ibu Lioni Waichan, Simon Saga Tandiarang, Elizabeth Limbong Dodo, Magdalena Tandiarang, Ferry Simon Tandiarang, Teresia Sumule, Martin Alik Buranga, Lukas Sule, Mikael Tandiarang, Martin Tato, Maria Magdalena Tio Meilie, Paulus Sangkala Chang, Kok Chong, Adriadi Sainuddin Boang, Erni Tong Beng Chu, Hania Bun Hue, Tamsir Aco, Anna, Lisa Ziana, Chiang Kok Chang,
Henny, Hans Sewi, Emma Edi, Thomas Buntu Lobo, Paulus Masang, Tan Kim Siu, Hoati, Ko Kau Mo, Elizabeth Go, Ignatius Yusmanta, Bernadette Koriko, Liem Ho Ngo, Maserang, Henrik Gorianto, Rustandi Tesman, Bambang Go, Tan Bung Kian, Lau Ben Lie, Robertus Gosal, Xiao Sei Fen, Indriani Tungadi, Kebo Chin Hyong, Thomas Gosal, Anna Maria, Tan Len Nio, Ang Lek Kok, Ang Teng Ding, Paul Darwis, Emilia Gosal, Pius Antonio, Maria Elizabeth Ong, Alexander Gosal, Yohanes Christiana Sulina, Franciscus Saverius Suroso, Hermin Rante, Vitalis Carolus Leko, Jumiati Leko, Rosario Christian Leko, Sebastianus Biru, Martinus Mbangga, Katarina Delo, Maria Sero, Seprianus Goni, Simon Sala, Graciana Ja, Maria Teresia Bara, Amandua Sonis Seke, Mateus Tan Suiteng, Jeffrey Halim, Lisawati Halim, Maria Liem Leang, Teresia Leni Halim, Yongki Halim, Liem Bung Kreaf, Choa Chian Tiu, Ingrid Poang, Lien Chien Ing, Akira Antonius, Doni Teos, Henrik Wentuk, Elizabeth Pontororing, Silvana Wentuk, Anselnus Jajuang, Bapak Laro, Maria Soge, Hoji Cheng atau Hans Manopo, Hong Sio Ching, Ho Sui Hing, Hu Sui Sam, Ho Sui Chu, Yohanes David Hans, John Suciadi, Aida Kusuma, Amalake, Wata Pahun, Yosep Tue Puhun, Franciscus Saverius, Wata Puhun, Tuto Karang, Pastor Aloysius Tue Ado, Tueng Ledon, Leu Lelang Leudawan, Pius Lelang Laudawan, Pius Peu Auratu, Raimunda Inang, Mateus Muliwitin, Teresia Kobon, Anastasia Penny Auratu, Marta Gelole, Tamal Upe, Pelea, Yosep Bahahuar, Banus Justina Wuwur, Sandi Saputra, Felix Safa, Katarina Tena, Christoforus Lawa, Timotius Tunggianto, Candi Negara, Ruth Yogewati Yosan, Ancing dan Angkong, Tung Tiong Goan, Anna Maria Chandra Dewi, Tunggin Nio, Henrik Tunggal, Winnie Talada Turuson, Hengki Chandra Tunggal, Yesi Antonio, Leo Wela, Agnes Tesiu Ing, Petrus Leta, Maria Aga, Lukas Laka, Safera, Marcelina Biru, Vanessa Laka, Choa Siu Kie, Honje Pondaa, Homa Ge Opapit, Apo Ona Kong Sun, Apo Siu, Tante Meike, Apo Yeng, Kong Liong, Om Chuna, Civila, Om Te, Oma Kalalla, Opa Chao Chiang, Opa Chao Seping, Oma Chao Lancung,
Opa Chang Che Chung, Oma Tan Tai Tieng, Oma Chao Lan Siang, Yosep Laba Klobong, Yubaina Nenek Rusu, Teresia Klobong, Esther Klobong, Om Andreas Klobong, Ibu Maria Magdalena Ernawati, Ibu Francisca Elisia, Ibu Betty, Bapak Sufat HP, Bapak Lienson Parmana, Ibu Teresia Makkawaru atau Acigio, Tio Hong Hoat, Tio Hong Goan, Bapak Agustina Modu, Maria Elenwi Jaya, Bapak Paulus Limbong Allo, Bapak Paulus T. Limbong, Roy Brilian Agnelo Limbong Allo, Albert Dani Mandei, Ferdinand Toy Mandei, beserta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal, Krisantus G. Chandra, Maria Imelda Lai, Hermanto Surya Chandra, Chang Sui Chen, Ko Wen, Henrikus Chandra, Franciscus Lai Su Cheng, Elizabeth Chiang Hasiu, Siu, Alexander Yosef Lai, Anastasia Lai Lie Juen, Benedictus Benigosal, Benny Tungka, Ricky Tungka, Agustinus Dereng, Nenek Maumuna, Petrus Bata, Stanislaus Freddy Tanring, Martina Ruruk, Tony Tanring, Liem Biao Siong, Yohanes Balik, Agustina Sakti, Liem Keng Yong, Fendi Tanring, Lince Tanring, Irwan Katong, Yuliana Balik, Justina Tandisau, Alfrida Tandisau, FX Ferry Tanring, Kok Hang, Yohana Yo Cui Kim, Chia Chong San, Go Siang Yong, Besse Pui Chang Kiat, Tung Siong Ting, Opa Sarko, Nenek Jai, Nek Sama, Nek Gudang, Nek Ganna, Nek Madia, Lie Gue Leng, Ricky Gimin, Maliang Pasagi, Pui Biu Chu, Mak Bi, Celestinus Betu, Yosef Seda, Henricus Ndae, Woda Lesu dan istri, Bernadette Mbira, Martina Leni, Anastasia Mbaga, Teresia Winnie Kedong Membaja, Ana Nona, Simon Sika, Marta Dua, Miriong dan istri, Maria Eka, Sius dan orang tua, Mikael Kedong, istri dan anaknya, Nensiana Dua Neang, Ege, Hunter, Petrus, Jaro, Sius, Marcia, Arelia, Taresue, Yosep Deo, Stefanus Seda, Ndolu, Jata, Mariana, Stefanus Lana, Petrus Mbe, Yohanes Dari, Petrus Paro, Maria Bunda, Agnes Yain, Agustina Ade, Joa Tian Liong, Tio Gio Oang, Effendi Cuari, Enni Cuari, Sam Cuari, Marterius Moning, Blasius Blasing, Leonardus Gole Colin, Hugo Christophorus, Yosef Pandi, Bapak Andreas Rea, Bapak Martinus Moa, Bapak Yohanes Lagu, Mama Martina Bara, Simon Sola, Yauri Tani Wijaya, Weni Tani Wijaya, Tan Eng Pao, Sun Pui Hun, Sun Hong Bie, Go Kim Eng, Oma Lucia Legur, Oma Anyela Olimpia, Mama Maria Sensiana,
Anusiata Christia Marsilia Gani Pomone Lai Licen Gamia Pamone Edi Laudi Yosepina Yos Ginawat Johan Maria Teresia Tience Laudi Iwan Laudi Harry Laudi Thomas Hong Elizabeth T Maria Hong Franciscus Saverius Tung Dr. Audi Husain Fendi Mulia Lai Yuncen Lai Bifan Muliawan Yulintinang Kaan Tung Bungseng Tui Gui Chu Nuyo Tung Cheng Hai Tung Sui Ngo Jimmy Denny Yosep Edwin Riwang Yasinta Suryati Sandi Wijaya Mece Charles Andreas Wijaya Magdalena Melani Limoang Wong Jit Kung Nyau Amoy Maria Ellen Wijaya Yuwono Ali Simon Sayuti Lani Santoso Budiono Chandra Sutianem Ebet Rochim Fatima Ramli Ramang Suryo Saputro Dinasaka Alamsia Wongso Fance Nurho Kolik Sunkiat Sami Kurniati Jielien Xiao Ke Xiao Huo Xiao Hua Xiao Chia Xiao Chia Katarina Lienda Gosali Oma Mariana Yo Soa Eng Opa Yosep Sijaya Opa Alexander Ong Ibu Neti Sijaya Roni Harlim Opa Lim Chong Kang Liem King Lei Lai Yo Musan Sofian Halim Tince Kumala Richel Muhammad Chiu Te Chong Ching To Ai Chu Teddy Gunarko Tenardi Hendrik Lie Sopali Te Seng Te Suang Seng Tammi Ainona Aigio Laifa Welly Wijaya Denny Ananda Yongo Herman Gunarko Evilinda Wati Sararoti Uiden Kun Vince Mamoe Awi Ulin Ui Nyunyin Kui Manado Welly Sumedap Eddi Gunarko Ai Teresia Mama Hengki Bace Ailan Koho Komohe Koce Chu Tanchiang Wan Fa Tai Mei Lei Chiu Bakim David Bakim Antoneta Frankie Fernandez Mikael Rafael Faustina Yose Hosea Rifka Rudi Bato Anike Acong Martince Abraham Lie Kausin Rosi Tante Nana Jimmy Tony Bafu Bato Bacing Gusio Gulang Susanti Hoping Akira Vice Selvia Henry Antonius Gosang Patsi Inge Kiki Aha Robertus Gosai Xiao Seifen Indrawati Tungadi Kebo Chin Hyong Thomas Gosal Anna Maria Ang Lekok Ang Te Chin Paul Darwis Emilia Gosal Paus Antonio
Maria Elizabeth Ong, Alexander Gosal, dan Yohanes Tung Cek Hok Yogong Lie, Cornelius Tunilan, Modi Liawan, Hendra Liawan, Dahlia Tunal, Niohok Lai, Juliana Iriana Tunilan, Tung Hek Chong dan istri, Tung Heng Siong dan istri, Anna Tunilan, Isana Tunilan, Johnny Liawan dan Keng, Iwan Tunilan, Octavianus David Kurniawan, Anton Gunarto, Suwanti, Oe Magdalena, Edward Gunarto, Felicia Gunarto, Henrik Tunal dan istri, Victor Tunal, Nio Kipciu, Nio Hoklang, Oe Giokciu, Meme T, Alex Wijaya Tendean, Ui Siong Han, Teddy Sui, Rudy Oi, Antoni Panding, Henry Gosal, Ferdi Wi Nardi, Paulus Toyang, Marta Tumba, Maria Lele, Dina sampai bulian, Marta 2 sampai bulian, Pong Niko, Pong Suba, Bapak Sentosa Salu, Bapak Sentosa Sulu, Kakek Silas Sulu, Nenek Marta Tumba, Kakek Ishak Rantetana, Nenek Veronica Sapan, Bapak Thomas Wong Sari, suami Nio Siang Tio, Ui Hei Cio, Tenggadi Tumedia, Nio Changking, Odilia Oni, Frankie Tumedia, Sainuddin, Bapak Ignatius Rada, Ibu Elizabeth Sai, Betty Elizabeth Rada, Cecilia Rada, Clara T. Arik, Ignatius Dik Ipelo, Juliana Rakde, Nenek Silvanus Saleo, Nenek Maria Soka, Franciscus Pongtiku, Hermin Rantelabi, Dariana Pongtiku, Nenek Labi, Nek Keka, Nek Lepong, Nenek Pandung, Surya Horax, Liem Siu Ping, Maria Nelly Rofianio, Eli Rofanio, Baho Horax, Lianti Ong, Hengki Tungadi, Ellen Wijaya, Oma Maria Liesan Wat, Opa Thomas Xiao Sip Kim, Bapak Christian Hengki Xiao Kim, Ibu Maria Sian Siang In, Nenek Seko Maria Tapi, Nenek Leon, Nenek Bontung, Nenek Sidik, Maria Rosalina Lince Jaya, Kakek Lega, Kakek Belang, Kakek dan Nenek dari Daniel, Nenek Ines, Nenek Roja, Bapak Karolus Karo, Bapak Wilhelmus Werong, Mama Donata Danin, Mama Elizabeth Jabo, Kakak Teresia, Donatus Dona, Bapak Henrikus, Bapak Petrus, Bapak Alex Bero, Bapak Antonius Jalehu, Petrus Kasih, Getruida Ishak Tio, Husain Ishak, Helena Soja Ishak,
Tio Min Ling, Ferdian V. Isak, Herlin Tungkas Ho, Yosep Trianto, Dorce Cecuan, Petrus Poli Paulus, Gelong Maria Kada, Ludia Sule, JS Timbang, seluruh keluarga, opa oma di Cina, om tante di Hong Kong, Chun Chiang di Makassar, Lau Sam Mie di Makassar, Cui Hong Ju, Ruteng, Cui Kok Ju, Cui Sio Hai, Cui Sio Mau, Cui Ho Peng, Juber, Jet Li, dan Sujano, Roja, dan seluruh keluarga, Maria Goretti, Maria Magdalena, Tung Minghua, Mince, Betty, Dennis, Mama Maria Rahmat Chandra yang dipanggil Tuhan 22 November 2018, 4 tahun yang lalu, Bapak Rekman Chandra, Ama Ernest, Hulena Halim, Bill Rusli Halim Malasa, Opa Antonius Runtuene, Bapak Kristo Runtuene, Oma Clara Simulat, Ricky Henry Loa, Endeng Liong, Francisca T. Xiao, Lim King Ing, Daniel Tio, Maria Tung Suang Chu, Petrus Yo Liong Goang, Teresia Yonata Yo Sio Ting, Yo Liang Chi, John Liem Hui Keng, Oma T. Aimoa, Bapak Cornelius Runesi, Ibu Francisca Runesi, Kakak Yohanes Runesi, adik putra Runesi, Ipar Anyertus Evus, Opa Ibrahim Runesi, Oma Sarah Runesi, Ruben Runesi, Taroci Runesi, Foni Rasi Baok, dan mungkin masih ada yang kita tidak sebut dan tidak tulis namanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, seraya mohon belas kasih Tuhan, baik bagi mereka yang sudah mendahului, terlebih bagi kita yang ditinggalkan, supaya kita sungguh semakin disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan dalam perayaan suci ini. Maka mari di depan Allah kita membuka hati kita dan mohon pengampunannya dengan membuka refrain Tobat 180. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah
kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu, sanak keluarga kami yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Semoga dengan balas kasih-Mu, semua yang kami bawa dalam doa-doa kami dan juga seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului boleh menikmati hidup abadi perjamuan-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab
Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebablah Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah, kita bangkit berdiri.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dasar untuk mendoakan orang yang sudah meninggal kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Makabe. Memang kalau kita membuka Alkitab dan bukan Deuterokanonika, maka seringkali hal ini tidak ditemukan. Ini hanya pengantar saja. Tetapi dalam tradisi penulisan kitab suci, sebagaimana kita paham bahwa pengalaman hidup beriman itu juga berangkat dari pengalaman tradisi, maka salah satu bagian yang tercecer kalau kita menurut para ahli menelusuri manuskrip penulisan kitab suci, maka hal ini pernah tercecer dan akhirnya ditambahkan dan akhirnya menjadi bagian Deuterokanonika sehingga kita bisa membacanya. Sehingga tidak heran kalau saudara-saudari kita yang beragama Kristen lain tidak pernah memakai kitab ini atau tulisan ini. Itu hanya pengantar saja. Jadi ada 2 kitab Makabe, jadi ada yang 2 Makabe, ada yang 1 Makabe. Dan itu dilihat sebagai suatu tambahan. Dan bagi mereka karena ini tambahan maka tidak terlalu menjadi perhatian.
Tetapi kalau kita melihat dalam tradisi dan kebiasaan Bapak Ibu Saudara terkasih, maka sebenarnya mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah kebiasaan nenek moyang kita. Maka gereja Katolik berusaha untuk menopang dan mengambil kebiasaan itu, akhirnya menjadi suatu landasan. Dan kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru, utamanya kalau kita mendengarkan baik bacaan kedua dan bacaan Injil pada kesempatan ini sangatlah jelas. Dan saya selalu mengatakan bahwa kalau fokus kita ada pada pribadi Yesus Kristus, di mana kita menerima dan mengakui bahwa dia adalah 100% manusia dan 100% Allah, maka dalam kemanusiaannya dia mengalami kematian, wafat di kayu salib. Dan dalam peristiwa seperti itu, untuk mau menggenapi apa yang kita imani dan kita yakini dalam seluruh kehidupan, maka mengalami proses dalam seluruh kehidupan untuk masuk dalam dunia yang ketiga, yaitu kemuliaan Bapa. Sebenarnya kalau kita berpikir logis saja, Yesus tidak perlu mengalami proses itu untuk masuk dalam kemuliaan Bapanya. Tetapi yang dia mau katakan adalah, lihatlah saya yang telah mengambil bagian kehidupan kamu sebagai manusia yang berdosa, juga masih mengalami proses. Pada saat saya menyerahkan hidup saya di kayu salib, saya tidak langsung masuk dalam kemuliaan Bapakku. Walaupun dia mengatakan kepada orang yang di sampingnya, hari ini engkau akan masuk dalam kemuliaan Bapa. Hari ini yang dimaksud adalah setiap pengenangan dan pengenangan yang selalu hadir. Dan itulah yang kita buat, bahwa kita berharap setiap tahun mendoakan saudara kita yang telah berpulang. Sebagai tanda cinta kasih kita kepadanya, kita berharap bahwa Tuhan sungguh membukakan pintu surga baginya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sedikit pengantar sehubungan dengan ini. Maka kasih bagi yang sudah meninggal itu baik menjadi bagian perhatian kita. Ada istilah quo vadis carus meus, kemanakah engkau kasihku? Pernahkah kita bertanya kemanakah perginya saudara-saudari kita yang telah meninggal dalam iman akan Kristus? Secara populer orang-orang meyakini bahwa setelah mengakhiri hidup di dunia ini, para pelaku kebaikan akan masuk ke dalam kerajaan surga dan pelaku kejahatan akan masuk dalam neraka penderitaan seumur hidup. Jadi hanya ada dua kemungkinan, yakni neraka bagi yang tidak setia kepada Tuhan dan melakukan kejahatan, dan surga bagi para pelaku kehendak Allah yang setia. Entah secara tekun, entah secara tuntas, ataupun yang setengah-setengah hati dan tidak tuntas dalam seluruh kehidupan. Saya meyakini bahwa di dalam diri setiap kita manusia, sekecil apapun kebaikan pasti akan mengantar kita kepada kehidupan kekal. Hanya saja butuh proses. Saya punya keyakinan itu. Untuk itulah kita mempercayakan diri kita menjadi orang Kristen atau orang pengikut Kristus. Dalam terang iman Katolik, kita meyakini adanya kemungkinan ketiga selain surga dan neraka Bapak Ibu Saudara terkasih, yang disebut dengan purgatorium atau api penyucian. Dan ini menurut ajaran katekismus kita. Purgatorium adalah suatu rahmat khusus bagi kaum beriman untuk menolongnya menuntaskan pemurnian diri agar dapat mencapai kesatuan penuh dengan Kristus di dalam kemuliaan dan sukacita surgawi. Karena iman akan Kristus dan karena jasa-jasa penebusan Kristus, seseorang sudah pindah dari maut kepada hidup. Namun keadilan dan kekudusan Allah tidak memungkinkan bagi siapa saja dengan cacat celah bertahan di hadapannya. Untuk itulah setiap orang yang datang ke hadiratnya perlu untuk menuntaskan pemurnian dirinya secara total. Maka hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya.
dalam melakukan segala karyanya dengan segenap hati dan secara tuntas dan purna. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kesadaran penuh akan dosa dan ketidakpantasannya membuat jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal ini dengan sukarela memilih untuk menjalani suatu pemurnian. Jiwa-jiwa di purgatorium dimurnikan di dalam derita api kerinduan untuk secepatnya dapat bertemu dengan Allah dari muka ke muka. Visio Beatifica, meleburkan dosa-dosa dan cacat celah yang menghalanginya untuk menatap kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Maka dalam rangka proses itulah Bapak, Ibu, saudara terkasih, setiap orang Katolik didorong menyatakan kesatuannya dengan sanak saudara mereka yang masih menjalani proses pemurnian ini yang disebut dengan purgatorium, dengan mendoakan di dalam kasih. Dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh kasih menyatukan orang hidup dan mati dalam proses pemurnian jiwa-jiwa tersebut, sehingga mendapatkan bagi mereka rahmat kerahiman Allah yang memampukan mereka mengatasi dan mencopot kelekatan dengan segala dosa-dosa. Pada akhirnya mereka mencapai kualitas hidup dalam surga yang mulia dengan jaya. Dan karena kita percayakan persekutuan para kudus yang kita rayakan kemarin, maka kalau saudara-saudari kita sudah menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan, dialah atau mereka yang akan menjadi pendoa bagi kita sehingga kita tetap bersatu dengannya. Mari Bapak, Ibu, saudara terkasih, tetap menyatukan hati kita dengan mereka yang telah berpulang. Kita doakan moga-moga dengan doa-doa kita, apalagi bagi kita yang sudah menjalaninya, dan kalau mau untuk melaksanakan yang namanya memohonkan anugerah rahmat penuh, indulgensi penuh, maka mulai kemarin kita doakan sampai pada tanggal 8. Mudah-mudahan seluruh sanak keluarga kita, andai taulan kenalan kita, sungguh berserat penuh damai dalam kemuliaan Tuhan. Semoga demikian, amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, saat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya dengan menjawab, Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal
bersamamu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini, utamanya tetap mengingat orang sanak keluarga kita yang telah mendahului. Mungkin juga mereka yang sakit dan tidak berdaya dalam kehidupannya, kita bawa dalam doa-doa kita juga pada kesempatan ini. Utamanya yang berada dalam keadaan sakit, Bapak Jackson Wijaya, orang tua dari almarhum Ellen Wijaya yang baru saja dipanggil oleh Tuhan, yang sementara dirawat di rumah sakit. Semoga kekuatan kasih-Mu Tuhan menguatkan Bapak Jackson Wijaya yang sementara dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau memberkati obat-obat yang dikonsumsi, tangan-tangan para dokter, para perawat, para saudara siapa saja yang menanganinya, sehingga orang tua saudara kami ini boleh pulih dari penyakitnya. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga dalam memperjuangkan kehidupannya, karena mereka baru saja mengalami duka yang mendalam, di mana Ellen Wijaya kupanggil dari tengah-tengah mereka pada tanggal 29 Oktober yang lalu. Kiranya kekuatan kasih-Mu tetap mereka alami dalam seluruh perjalanan hidup. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi kehidupan kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan perserahan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, dan akhirnya sungguh semakin bersatu satu sama lain. Kekuatan-Mu senantiasa kami harapkan bagi kami semua melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 84, Mati untuk Hidup Kekal. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji, satu tak berbuah, sesungguhnya Yesus sudah mengatakan, jikalau mati akan berbuah limpah. Barang siapa mencintai nyawanya, pastilah akan kehilangan dia. Sesungguhnya
0251. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama Putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung yang kami rayakan ini. Dialah Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga bagi kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, yakni saudara-saudari kami dan semua orang lain yang kiranya berkenan kepadamu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Dan juga ingatlah akan saudara-saudari kami yang tidak pernah didoakan dalam seluruh kehidupannya, telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai kesatuan seluruh kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak Domba Allah, Mada Bakti nomor 272. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 282, 282, Tuhanlah Gembala. Jikalau Tuhanku berkenan
Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk keselamatan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian, hidup mulia bersama-Mu, bersama para kudus-Mu, menikmati perjamuan surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Secara sebagai pelayan petugas yang mengambil bagian, kita semua yang hadir saya ucapkan terima kasih dan selamat mendoakan sanak saudara. Hari ini hari kedua dalam mendoakan mereka supaya mereka sungguh bisa dibebaskan dari dosa-dosa. Jika masih ada yang membelenggunya, membuat mereka belum bisa menikmati hidup abadi dan kemuliaan Tuhan. Gereja selalu merayakannya setiap tahun dan kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk boleh merayakannya. Kemudian rencana-rencana kita ke depan, kita sudah masuk dalam bulan November dan tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun liturgi pada tanggal 20 yang akan datang, di mana kita akan mengadakan pesta pelindung kita sebagai pesta paroki kita. Mari kita tetap saling meneguhkan dan menguatkan dalam doa dan pengharapan. Lalu mohon tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imun tubuh kita, beristirahat dengan cukup dan senantiasa menjaga diri dari situasi yang ada sekarang. Kita cepat panas dan mungkin panas dingin, batuk dan banyak hal. Lalu berangkat dari apa yang menjadi himbauan, kerumunan memang sudah tidak diingatkan lagi, tetapi dari beberapa peristiwa yang kita lihat kenapa orang begitu cepat sesak napas, karena kiranya ini juga menjadi bagian dari penyakit yang mungkin masih tersisa. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita selalu diingatkan untuk selalu waspada. Saya kira itu yang saya boleh ingatkan pada kesempatan ini. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Siapa tahu masih ada tadi yang tidak disebut namanya, ya mohon maaf, ini kita sudah sebutkan semua, tetapi ternyata siapa tahu ada yang salah. Ya, masih ada 8 hari ke depan kita akan mencoba, jadi kami tetap mengumpulkan apa yang sudah terkumpul ini. Siapa tahu ada yang tercecer, kita tetap bawa dalam doa-doa kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu Saudara terkasih dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita untuk mengenangkan arwah semua orang beriman, seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului malam ini di sini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti nomor 91, Kristus Kurban Cintanya. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati, wafat di salib hina untuk dosa kita. Pada hari
Terima kasih, Tuhan memberkati.